Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki hari ke-8 isolasi di Rumah Sakit Bahtera Mas. Alhamdulillah kondisi tubuh sudah mulai membaik. Mudah-mudahan nantinya hasil swabnya itu bisa meningkat nilai PCR-nya. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang merasa mendapatkan gejala seperti pasien COVID, misalnya saja gejalanya itu demam, kemudian flu, kemudian kehilangan penciuman, kurang nafsu makan, badannya lemas, loyo, diare, mual-mual, sebisa mungkin itu melakukan isolasi mandiri di rumah, karena banyak dari kita yang terkena COVID itu merasa tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Banyak yang takut karena terkena COVID, jadi dia tidak mempublish ke masyarakat bahwa dia lagi menjadi pasien COVID. Karena ketakutan seperti itu, bisa jadi itu malah penyebaran secara masif virus COVID itu semakin luas. Jadi kepada teman-teman di luar sana yang masih beraktivitas di luar, jika kemudian kontak dengan seseorang yang kita tidak tahu orang itu misalnya tanpa gejala, ataupun dia ada gejala tapi tidak jujur dengan gejala yang ada pada dirinya, diharap kalian itu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Apa saja yang mesti dilakukan jika isolasi di rumah? Yang pertama, istirahat yang cukup. Jangan dulu melakukan aktivitas yang membuat imun turun atau stres. Karena kenapa? Virus ini gampang sekali masuk ketika kita dalam kondisi tidak fit. Yang kedua, makanlah makanan yang bergizi, ya. Jadi hentikan dulu itu makan Indomie, makan sayur, makan ikan, kemudian makan nasi. Terus vitaminnya minimal ada, karena vitamin itu membuat tubuh kita menjadi kuat terhadap berbagai virus. Minum susu jika ada gejala-gejala seperti gejala pasien COVID. Antisipasinya itu selalu minum air hangat. 30 hari sebelum saya masuk ke rumah sakit, saya melakukan isolasi mandiri di rumah. Saya melakukan terapi diri sendiri, ya. Saya itu tidak pernah lagi minum air biasa, maksudnya air yang dimasak terus dingin, enggak. Ketika mau minum, saya pasti mengambil air hangat. Jadi air hangatnya itu saya beri sedikit 1 tetes minyak kayu putih, karena itu melegakan tenggorokan. Jadi karena virus ini menyerang tenggorokan kita, pernah tempo hari dikala saya masih dalam masa isolasi mandiri di rumah, saya itu mencoba mencicipi 1 sendok es krim. Akibatnya malam itu tidak bisa tidur. Sepanjang malam batuk luar biasa. Kemudian karena saya tidak bisa tidur karena batuk kering, kemudian saya mengambil 1 gelas air panas tanpa campuran, ya. Kemudian saya beri tetes minyak kayu putih. Itu dosisnya saya tambah sampai 3 tetes kalau tidak salah. Dan alhamdulillah setelah menghabiskan air hangat dan minyak kayu putih yang dikasih 3 tetes pada air tersebut, itu saya sudah bisa tidur. Setidaknya itu melegakan tenggorokan. Saya tidak tahu dari segi medis ini apa hubungannya, tapi saya berharap teman-teman di luar sana yang mungkin ada rasa khawatir ketika virus terserang kemudian tidak mempublishnya ke masyarakat, itu memang ada beberapa yang
melakukan hal seperti itu karena khawatir dijauhi oleh masyarakat. Itu pasti, karena ketika kita sudah terkena COVID pasti kita akan dijauhi. Tapi sekali lagi pasien COVID ini betul-betul butuh support, sangat butuh support yang besar dari keluarga, dari lingkungan sekitar, karena ketika supportnya itu hilang maka imun itu bisa turun. Jadi bagi siapa saja yang keluarganya ada yang menjadi pasien COVID, beri support, beri semangat, dukung mereka, beri semangat mereka bahwa insya Allah mereka pasti akan sembuh. Dan saya berharap Sulawesi Tenggara, Indonesia umumnya itu kita akan terbebas dari COVID ini, ya. Itu saja dari saya. Saya tidak ada maksud untuk menceramai orang-orang, tidak, tapi saya berharap keluarga kita semua terlindungi dari COVID. Anak-anak kita itu masih butuh kebebasan untuk bisa bersekolah, karena dengan sekolah online mereka itu kurang, saya rasa sangat kurang sekali yang mereka dapatkan. Jadi kita berharap di 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan kita bebas COVID, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti itu. Jadi saya harap semua pasien-pasien COVID yang ada di luar sana tetap semangat, jangan stres, tetap imun dinaikkan, karena kalian tidak sendiri. Banyak di luar sana juga yang menjadi pasien dan sama-sama berjuang. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.